selamat siang bagi kita semua. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta Ibu perwakilan dari Paguyuban serta Bapak Ibu guru SDN Gembolan dan kakak-kakak mahasiswa PPL PDG Prajabatan dari UNP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SDN Gembolan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih atas kerawuhan kesediaan panjenengan sedoyo di siang hari ini menghadiri undangan dari Bu Anita, di mana Bu Anita dalam proses pendidikan guru penggerak ini untuk menggali aset atau mengajak kita pada siang hari ini untuk berdiskusi memetakan aset dan memanfaatkan aset SDN Gembolan ini. Dan mudah-mudahan diskusi kita nanti berjalan dengan lancar. Nanti akan disampaikan oleh Bu Anita terlebih dahulu apa toh aset itu, yang dimaksud aset sekolah itu yang bagaimana, dan mengajak panjenengan untuk berdiskusi memetakan aset yang ada di SDN Gembolan ini, di mana tujuannya adalah agar kita dapat mencapai visi dan misi sekolah. Yang kemarin, terima kasih kepada Pak Gandhi selaku Kepala Sekolah yang sangat mendukung saya selama ini dalam pendidikan program penggerak yang saya jalani. Di sini saya sebagai tugas saya nih Bapak Ibu di modul 3.2 di sini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, jadi di sini pemimpin bukan hanya dari kepala sekolah atau pengawas sekolah seperti itu, tidak, tapi setiap guru ini sebenarnya adalah seorang pemimpin pembelajaran. Nah, jadi guru diharapkan dapat berperan sebagai pemimpin yang mampu mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita, baik itu GTK, guru tenaga kependidikan, fasilitasnya, lingkungan, dana, dan sebagainya. Nah, sumber daya ini bisa kita jadikan kekuatan atau aset dalam mendukung proses pembelajaran siswa dan juga pengembangan sekolah. Nah, di sini pentingnya pendekatan berbasis aset. Kenapa kita harus menggunakan pendekatan berbasis aset tadi? Jadi kalau berbasis aset, kita akan fokus pada potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini di sekolah yang dimiliki SDN Gembolan. Nah, dengan pendekatan aset ini akan memberdayakan sehingga kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada, yang tersedia di sekolah kita untuk menciptakan perubahan yang positif. Nah, sebaliknya ada pendekatan yang lainnya, itu pendekatan berbasis kekurangan. Jadi kalau berbasis kekurangan, kita hanya menyoroti masalah kurangnya. Jadi kurangnya sekolah ini, tidak ada laptop atau tidak ada lab komputer dan sebagainya. Kita akan merasa lemah, atau kita kadang berjalan di tempat hanya melihat kekurangan kita saja. Kita tidak akan bisa maju ke depan kalau kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini akan saya berikan contoh. Mari kita renungkan bersama. Nah, di sini jika kita menggunakan pendekatan yang hanya berbasis kekurangan, hambatan atau masalah, nah di sini ada sifat-sifat nih.
Mungkin dari teman-teman kita, Bapak Ibu guru semuanya pasti ada yang keras kepala, ada yang cerewet, ada yang arogan sombong ya, ada yang penakut, malu-malu, dan mungkin ada yang kaku. Nah, kalau kita melihat unsur GTK kita, guru tenaga kependidikan kita seperti ini, Pak ini keras kepala, oh ini cerewet. Nah, kapan kita akan bisa berkembang? Kita diskusikan bersama. Di sini adalah 7 aset dalam pengembangan sumber daya. Jadi ada 7 hal Bapak Ibu nanti. Yang pertama adalah modal manusia. Jadi modal manusia di sini adalah seluruh warga sekolah kita atau mungkin pihak lain yang berkepentingan atau yang berhubungan dengan sekolah kita. Di sini adalah masuk modal manusia. Nah, yang kedua di sini ada modal sosial. Modal sosial di sini berkaitan dengan hubungan atau kerjasama kita dengan pihak lain atau hubungan kita antar sesama warga sekolah atau hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Nah, di sini masuk modal sosial. Yang ketiga modal politik. Modal politik ini berkaitan dengan kebijakan atau mungkin kekuasaan, hubungan kita dengan pemerintah, dengan dinas pendidikan. Nah, di sini masuk modal politik. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Modal agama pastinya adalah segala sesuatu yang ada di sekolah kita, kegiatan atau mungkin prasarana yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan anak-anak, lalu berhubungan dengan budaya daerah, budaya di sekitar kita, itu masuk modal yang keempat. Yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik berhubungan dengan bangunan sekolah kita atau infrastruktur, sarana prasarana, perlengkapan teknologi. Nah, ini masuk modal fisik. Yang keenam modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan sekitar sekolah kita, alam berkaitan dengan pepohonan, hewan, tanah dan sebagainya. Di sini masuk modal lingkungan atau alam. Yang ketujuh terakhir di sini ada modal finansial. Pasti sudah paham Bapak Ibu. Jadi finansial pasti berhubungan dengan sumber daya keuangan sekolah kita. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari 7 modal nanti yang akan kita diskusikan. Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tadi sudah saya bagikan Canva ya. Jadi link Canva nanti Bapak Ibu boleh mengisikan. Nah, kita akan mengidentifikasi atau memetakan Bapak Ibu. Nanti di SDN Gempolan ini aset manusianya ini apa saja. Nah, dan strategi pemanfaatannya nanti misalnya dulu kita digunakan, jadi di sekolah ini dimanfaatkan untuk apa, kan seperti itu. Ini modal manusia. Mungkin ada yang sudah mempunyai ide atau pendapat Bapak Ibu di modal manusia, ada apa saja yang perlu kita petakan dari modal manusia ini, asetnya kira-kira ada apa saja. Mungkin nanti dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan Ibu Wali Murid yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya juga. Terima kasih Bu Mita. Untuk modal manusia ini, alhamdulillah di SD kita ini sudah tenaga guru dan kependidikan lulusan S1 semua. Dan sudah sesuai dengan jurusan mengajarnya. Misalkan guru kelas ya lulusan S1 PGSD, kemudian guru agama juga S1 PAI, dan untuk guru PJOK juga lulusan S1 PJOK. Saya kira itu, dan alhamdulillah 80% sudah bersertifikasi, sudah bersertifikat pendidik, dan yang
3 orang alhamdulillah sudah lulus PPG. Tinggal nunggu sertifikat pendidiknya keluar. Sebentar lagi hampir 90% sudah guru-guru di SDN Tumpolan ini sudah guru yang profesional. Saya kira itu mungkin yang lain bisa menambahkan, monggo. Terima kasih Pak Gandhi. Tadi dari modal manusia ada guru. Jadi guru yang sudah profesional atau bersertifikat pendidik. Pasti dalam pemanfaatannya di sekolah kita pasti akan berbeda nih Bapak Ibu dengan mungkin guru yang baru atau bagaimana. Pastinya akan pembelajaran akan lebih berdampak yang positif, berdampak lebih baik untuk anak-anak. Ya, terima kasih Pak Gandhi. Mungkin ada dari Bapak Ibu lainnya. Bu Tati, monggo. Terima kasih Mbak Rita waktu yang telah diberikan. Tadi seperti yang telah disampaikan Pak Gandhi, kita alhamdulillah SDN Tumpolan sudah lengkap, mempunyai guru yang sudah berpengalaman dan juga sudah menempuh S1 alhamdulillah. Dan yang paling penting sebagai seorang guru, tanpa seorang pemimpin kita tidak bisa bergerak ataupun maju lebih ke depan. Nah di sini kita juga alhamdulillah telah memiliki seorang kepala sekolah yang sekaligus sudah menjadi guru penggerak. Itu saya berharap untuk ini nanti ke depannya disusul oleh Bu Anita dan itu akan lebih memberikan dampak yang lebih positif dan lebih sukses di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati tadi menambahkan aset manusia ada kepala sekolah nih yang sudah menjadi lulusan guru penggerak. Pasti akan berbeda cara kepemimpinannya seperti itu nih. Ada tambahan lagi aset manusia yang masih ada Bapak Ibu di sekolah kita. Sebenarnya masih banyak sekali. Ya, Bu Risa, monggo. Tidak hanya satu, boleh Bu Risa sekaligus. Terima kasih. Kalau tadi katanya Pak Gandhi ada guru dan di sini sudah ada hampir 90% sudah bersertifikasi. Kemudian dari Bu Tati tadi ada, kalau ada guru pasti ada pemimpinnya yaitu kepala sekolah. Dan dari saya itu tambahannya yaitu ada pengawas. Nah, untuk pengawas ini strateginya nanti bisa memimpin kepala sekolah di dalam program sekolah. Kemudian selain itu juga ada tenaga kependidikan. Di sekolah meskipun ada guru, ada kepala sekolah, pengawas, juga memerlukan tenaga kependidikan. Nah, di sini tenaga kependidikan strateginya membantu pengerjaan administrasi sekolah. Contohnya misal kalau ada tagihan-tagihan tentang jumlah siswa, tentang apa itu namanya, tentang administrasi sekolah, bisa dapodik, bisa bos, itu nanti juga kita memerlukan tenaga administrasi sekolah. Kemudian selain itu penjaga sekolah itu juga berperan penting karena di sini perannya itu untuk menjaga keamanan dan juga kebersihan sekolah. Tanpa penjaga sekolah, sekolah juga tidak akan bisa berjalan dengan kondusif. Selain itu yang sudah pasti adalah murid. Nah, murid ini bisa berperan aktif dalam pembelajaran dalam peningkatan prestasi sekolah. Seperti kepala sekolah. Terima kasih Bu Anita untuk waktunya. Untuk mungkin tambahan aset bisa ditambahkan mengenai wali murid dan komite sekolah. Jadi untuk strateginya ini kan memang tadi sudah disampaikan beberapa guru dan kepala sekolah mengenai guru yang ada aset untuk guru, lalu tenaga kependidikan, dan yang terpenting juga itu ada wali murid. Jadi untuk pemanfaatannya bisa saling berkolaborasi antara wali murid dan guru apabila ada kegiatan-kegiatan sekolah, ada kegiatan proyek P5, jadi bisa saling berkolaborasi untuk menambahkan kegiatan-kegiatan dan memajukan kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih dari perwakilan paguyuban atau orang
ada komite. Komite juga berperan sekali dalam membantu pengembangan program di sekolah seperti itu. Mungkin sudah tidak ada Bapak Ibu yang ditambahkan dari modal manusia dan sudah dituliskan di Canva ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modal yang kedua Bapak Ibu. Ada modal sosial. Tambahkan modal sosial untuk aset kegiatan ekstrakurikuler. Dan strategi pemanfaatannya di sini adalah berperan untuk melatih murid untuk berinteraksi dengan sesama teman, juga meningkatkan keterampilan. Ya. Yang selanjutnya di sini saya menambahkan hubungan antar masyarakat di lingkungan sekolah agar terjalin dengan erat. Strategi pemanfaatannya yaitu mengkoordinasi antara manajemen sekolah dengan warga sekitar sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Terima kasih tambahannya dari Bu Hati. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu